dia bermain cuma 1 kali, tensinya bakal lebih tinggi. Semua pemain bakal habis-habisan di pertandingan tersebut, mati-matian. Jadi nggak ada lagi tuh skenario bahwa gue menang 1-0 di leg pertama, lalu di leg kedua bertahan sampai mampus gitu, ya udah nggak bisa. Semuanya harus all out. Dan kan sebenarnya Atlanta lu dari musim kemarin kan ikut Liga Champions kan. Bener udah. Tapi musim ini terasa spesial banget karena performa mereka di liganya gila banget. Terus bisa sampai perempat final Liga Champions. Oh, itu bukan hal yang biasa. Pep menurut gue udah penasaran sih. Udah benar-benar anjir kayaknya sih gue benar-benar pengen bawa City sampai bisa juara Liga Champions. Gue City ya. Sampai final doang. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Masih bareng gue Rifki Herlanda dan juga Evan Simon di sini. Van, coba pembukaannya sama lo deh. Ya, kembali lagi. Buat apa diulang Ki? Ntar kita diomelin. Bukan, kayaknya itu udah kayak jadi trademark sendiri ya. Suara gue itu. Iya betul. Mungkin lo bisa mendaftarkan suara lo di hak cipta. Gue lupa tuh daftarnya di mana tuh. Kementerian apa ya? Tapi gue pengen denger lo kalau kebuka kembali lagi di Super Soccer Podcast kayak gitu gimana? Untuk episode berikutnya aja gimana? Lu monolog serius nih? Enggak monolog, tapi di episode berikutnya gue yang buka. Di episode kali ini karena lu udah buka, ya sudah, kita nggak perlu mengulang dan kita langsung masuk aja ke buat topik pembahasan. Kasihan ini yang denger. Alasan aja lu. Yeah. Oke, ini udah masuk episode 20 berapa nih Van? 23. Masih nggak berasa? Enggak, gue bilang nggak berasa kan, gue malah lupa lo. Parah emang lu jadi host tapi malah lupa sendiri. Ya kita udah masuk. Ya udahlah kalau gitu berikutnya dibuka aja lah pendaftaran untuk host baru lah. Ini udah masuk episode 23. Akhirnya Liga Kompetisi Eropa itu udah pada berhenti, udah pada beres ya. Terakhir kemarin tuh Serie A kan. Ya paling terlambat. Paling terlambat tuh Serie A kemarin. Ronaldo nggak main ya. Lu lihat kan fotonya? Yang dia duduk, dia kan kalah kan, itu Juventus lawan AS Roma kan. Ya. Romanya kalah. Ronaldo tuh Juve-nya kalah. Juve-nya kalah. Lihat Ronaldo mukanya aja kayak asem banget. Anjir, pertandingan terakhir dia kan masih bisa ngincer gol terbanyak kan. Oh iya benar. Oke, jangan habis itu Sari dipecat nih gara-gara ini. Bisa aja kan Ronaldo kesel gitu. Terus dia dinner bareng si siapa pemiliknya lupa gue namanya. Agnelli makan dinner. Tolong dong bos, gue masa nggak dapat sepatu emas, masa pemain Juve nggak dapat sepatu emas, ya, bisa aja. Terus Sari dipecat. Apalagi kabarnya memang kan banyak yang merasa kurang puas ya dengan penampilan performa Juve di bawah Sari gitu, dan banyak orang sebenarnya berpikir Juve musim ini tuh tidak spesial gitu. Sebenarnya orang lebih mengapresiasi mungkin ya bahasanya performa Atalanta gitu yang finish di peringkat 2 atau 3 atau mungkin Inter bahkan yang cuma selisih 1 poin gitu. Cuma bagaimanapun tetap menurut gue kita harus bukan menghargai, ya mengapresiasi malah justru yang ini. Yeah. Mengapresiasi keberhasilan Juventus mengkapitalisasi situasinya sendiri gitu loh. Ya kan mau nggak mau yang namanya ikut kejuaraan kompetisi ya ujungnya juara gitu kan. Mau itu di belakangnya anjir mainnya jelek mau kayak gimana tetap aja ya. Betul. Ya Juve juara 9 kali lah gitu kan. Dan kalau orang bilang gak ada persaingan menurut gue itu tanda sedikit bullshit sih kalau mau kasarnya ya gitu. Karena ya kalau tim lain jelek tapi tim lu ikutan jelek juga ya sama aja lu gak bakal juara gitu loh. Berarti kan ibaratnya ya si Juve ini kalau lu mau bilang di Serie A itu gak ada persaingan gitu ya di antara tim-tim jelek ya dia tetap bagus. Tetap paling bagus di antara yang jelek. Dan menurut gue itu sudah cukup untuk membuat mereka pantas menjadi juara. Ya poinnya juga mereka lebih banyak kan. Berarti kan mereka lebih bagus dari yang lain gitu aja. Betul. Tapi ya ada gosip juga kan si Antonio Conte ingin mengundurkan diri katanya dari Inter karena tidak disupport lah kasarnya gitu kan di luar lapangan gitu. Betul. Terus kasih selamat dulu dong. Siapa? Buat salah satu tim dari London. Oh, Chelsea. Arsenal. Oh, gue kira Chelsea. Ya kita kasih selamat dulu buat supporter Arsenal yang sedikit gembira karena di Liga dia nggak dapat jatah buat kompetisi Eropa, ternyata juara Piala FA gitu. Menurut gue sih udah bukan sedikit lagi Ki. Udah nggak ada. Bukan. Maksud gue memang
mereka pantas berbahagia gitu. Maksudnya bayangin aja lu semusim dikata-katain tim lu gitu, terus di antara klub-klub tanda kutip tradisional yang Big Four gitu, lu paling busuk. Tapi pada akhirnya di pertandingan terakhir musim, berhubung mereka sudah tidak main di Europa League, akhirnya mereka menjadi juara gitu loh. Apalagi lawannya derby ibu kota gitu, derby London. Dan mereka dengan kemenangan ini memastikan diri lolos ke Europa League musim depan. Mungkin sebelum laga final tuh banyak meremehkan Arsenal menurut gue. Karena ya menurut gue ya Chelsea emang lebih bagus mainnya gitu kan selama musim ini daripada Arsenal gitu. Tapi secara mengejutkan ya itulah, meskipun ada sedikit insiden wasitnya itu. Iya. Tapi gimana ya? Gue ngelihatnya sebenarnya mungkin kita yang memandang Arsenal dengan sebelah mata gitu karena performa dia di liga yang tidak konsisten gitu. Tapi kita mungkin juga lupa dia di semifinal tuh ngalahin City loh. Iya, dan dengan skor 2-0 gitu loh. Walaupun lu mau bilang mungkin City lagi jelek juga gitu ya. Gimana itu menang 2-0 menurut gue udah bukan sebuah kebetulan gitu loh. Dan memang ada permainan taktik yang tepat dari Arteta terutama di laga final yang gue tonton gitu. Dia sangat memaksimalkan posisi kirinya, mengeksploitasi back kanannya si City gitu loh. Bola tuh selalu diarahin ke sana, mulai dari Tierney, mulai dari si Luis juga selalu ngirim bola ke sana gitu loh. Dan menurut gue itu taktik yang sebenarnya kalau lu perhatiin udah dipakai ketika lawan City. Iya. Tapi kemarin mungkin Lampard nggak begitu ngeh ya, karena buktinya pas gol yang pas penalti dari kiri kan, si Aubameyang tiba-tiba lepas gitu terus Aspi jatuhin gitu. Bagaimanapun ya gue turut merasa sedih sih dengan supporter Chelsea gitu. Bukan dengan supporter Chelsea, maksudnya gue bisa merasakan kesedihan mereka. Kenapa tuh? Ya Aspi kuliah cedera, Pulisic cedera. Terakhir udah mau habis aja Pedro juga cedera gitu, gak habis penderitaan. Kartu merah lagi kan sih. Iya. Gitu. Kartu merahnya kontroversial lagi. Aduh, ampun deh. Cuman itu gue bayangin pertandingan kayak gitu harusnya ada ada supporter sih dalam stadion. Menurut gue sayang banget tuh. Itu lu bisa bayangin lah tensinya ketika Aspi cedera satu, anjing cedera. Terus ngeliat lagi Pulisic cedera hamstring. Aduh. Wah itu bakal seru banget sih. Dan kayaknya aneh juga gitu kan, partai final tapi nggak ada penonton gitu. Betul, aneh banget. Dan apalagi menurut gue itu cukup monumental gitu. Iyalah buat kedua 14. Enggak, maksudnya 14, buat si Arteta. Buat si Arsenalnya gitu. 14 kali dia juara gitu. Jadi ketika nanti misalnya gue nggak cukup yakin, karena gue pribadi nggak cukup yakin Arsenal bakal bangkit di waktu singkat ya. Maksudnya bangkit dalam artian memperebutkan gelar Premier League. Menurut gue butuh waktu gitu. Itu pun kalau berjalan lancar. Selama ini kita tahu mereka berusaha rebuild tapi jarang suksesnya gitu lah. Betul. Nah, ketika nanti di masa mendatang kita ngomongin soal Arsenal, yang bisa mereka banggain ya FA Cup ini 14 kali gitu. Meski disebutnya piala Ciki gitu. Itu mah. Itu hanya ejekan yang diarahkan oleh supporter yang satu tidak pernah juara klubnya. Ya. Kedua sama yang ya iri aja. Jumlahnya kan mereka belum sebanyak Arsenal. Betul. Tapi juara, tapi kayaknya Arsenal masih kaget juara ya. Pialanya sampai jatuh loh. yang gue baca tuh di medsos tuh kayak mungkin karena udah 14 kali juara, lu punya hak untuk jatuhin piala. Ya bisa juga dong. Udah kebanyakan buang satu gitu. Kayak kaget aja gitu Aubameyang. Itu gue nggak tahu itu bawahnya tuh bener-bener diangkat apa enggak kan? Sebenarnya harusnya nggak boleh, si orangnya tuh ngomong lift the base. Tapi liftnya itu kalau gue juga pun pertama kali gue ngeliat cuplikannya gitu, kan nggak ada subtitle. Liftnya itu gue kira lift angkat, tau gak lo? LIFT. Lift the base gitu, maksudnya bawa aja bawahnya. Nah, gitu ternyata kan, pas gue liat di yang lain lagi ada subtitle, liftnya itu liftnya tinggalin yang bawahnya karena itu kan nggak nyatu kan. Bener, gue kalau jadi Aubameyang juga bingung lah. Wajar lah itulah. Dan gue bukan salah dia. Cuman yang lucu Lacazette tau gak lu? Aduh bengong. Sedih gitu. Wah bangsat nih. Piala juga jatuh nih. Aduh. Dan tadi si Aubameyang tuh ngejatuhin kayak ekspresinya gak rasa bersalah gitu. Iya. Aja tuh kayak aduh ada aja. Itu gak penyok. Gak kayak yang Liga Rusia. Zenit. Oh iya. Ya Zenit itu sampai pecah. Karena memang pialanya terbuat dari kaca. Si Real Madrid juga pernah jatuh kan? Yang itu sampai kelindas bus anjir. Iya, sampai kelindas bus gitu kan. Ada aja ya Arsenal. Tapi
Ya kita ucapkan selamat lah. Betul. Berarti musim depan mereka masih bisa ikut kompetisi Eropa gitu. Iya, seenggaknya Seenggaknya nggak plong banget gitu. ya dari segi finansial seenggaknya lumayan lah membantu lah di situasi yang lumayan sulit ini kan semua klub butuh pemasukan ekstra kan dan Iya, menurut gue itu betul. salah satu akses lah. Ya, Ya untuk tadi- sementara sih menurut gue supporter Arsenal ya beristirahat saja gitu dulu. Melepaskan ketegangan gitu setelah semusim dikata-katain. Tunggu aja gitu apakah manajemen Arsenal akan mengeluarkan uang untuk membantu Arteta yang menurut gue sangat butuh bantuan untuk mengembangkan Arsenalnya atau kembali lagi seperti sebelum-sebelumnya. Gak ada bantuan dari manajemen, stres taruh ujung-ujungnya cabut tengah musim gitu. tinggal kita lihat nanti di pertandingan Community Shield ya. Berarti lawan Liverpool kan? Nah, Liverpool. Kemarin menang loh Liverpool di Liga. Iya. Nanti itu tanggal 29 Agustus kalau nggak salah. Ya, dengan berakhirnya Liga kompetisi Eropa, tapi apa ya, akhir pekan kita atau Musim sepak bola belum berakhir. musim sepak bola belum berakhir karena masih ada Liga Champion dan Liga Liga Eropa Eropa. balik lagi. masih ramai gak sih nih Liga Champion, Van? Pesertanya sih udah tinggal dikit. Iya, persen udah tinggal sedikit. yang nonton masih ramai apa enggak ya itu mungkin Bukan. patut dipertanyakan. Atmosfernya tuh bakal ramai nggak kira-kira? Yang kita tahu kan banyak perubahan nih. Ya, banyak perubahan peraturan yang dilakukan oleh UEFA untuk menyelenggarakan si Liga Champion ini. Biar tetap berjalan. Tetap berjalan karena yang pertama itu kan ada tuan rumah mulai babak berapa nih berarti? 8 besar ya kalau nggak salah. 16 masih ada 16 besar Ki. Oh iya masih 16 besar. Ini kan pertandingan bakal digelar di Portugal. Portugal. Semuanya. Dipusatkan di Portugal. Portugal. Itu kan jauh juga gitu dari keramaian. Dari keramaian. Lu tahu aja Portugal ramai apa kagak. Itu kan ya tadi salah satunya Portugal jadi tuan rumah gitu terus. Jadi ini mungkin kesannya kayak ini loh cuy. Karena Euro nggak ada nih Euro nih. Benar dong. Apalagi sistem kompetisinya kan juga diganti jadi satu leg doang. Sekali kalah udah tersingkir gitu. Kayak Euronya lah. Euro mini. Itu kan mulai 8 besar ya, mulai satu leg itu kan. Betul, karena babak 16 besarnya yang Udah masuk leg kedua. Ada 4 pertandingan yang leg pertama sudah digelar. Jadi mau nggak mau leg kedua tetap dilanjutkan gitu lah. Pertandingannya apa aja Ki? Coba sebut. Ada Manchester City lawan Real Madrid. Itu agregatnya Manchester City unggul 2-1. Terus ada juga Juventus lawan Lyon, agregatnya 1-1. Ada Munchen, ya Munchen udah pasti lolos lah ini. Munchen lawan Chelsea itu agregat udah 3-0, Van. Anjir, Chelsea main di Allianz Arena mau ngapain itu? Kan gak ada supporter. Pulisic cedera, Aspi cedera gitu kan. Mau ngapain lagi Chelsea? Udahlah gitu kan. Terus ada juga pertandingan Barcelona lawan Napoli. Yang si Messi prediksi Barca gak bakal menang. Dia sendiri yang ngomong, bukan gue. Iya. Bukan gue. Betul. Dia yang ngomong, kalau kayak gini terus kita gak bakal bisa menang lawan Napoli, bukan gue. Iya, betul. Messi yang ngomong. Itu sekali Barcelona lawan Napoli itu agregnya 1-1. Jadi kalau dibilang masih ramai atau enggak nih Liga Champion? Menurut gue sih masih ramai karena 3 pertandingan itu masih belum ketebak hasilnya menurut gue. Betul, kalau itu gue sepakat. Dan maksud gue bagaimanapun mereka ini nama-nama besar loh. Ya itu dengan apa ya, sejarah Liga Championnya kan ini bahkan hampir semua juara doang kecuali Napoli. PSG belum pernah juara champion, gila. Enggak, ini di 16 besarnya coy. 16 Oh. besar dulu. Kita bahas 16 besar dulu. Oke, Jangan oke. jangan ke 8 besar dulu dong. Sabar. Gak sabar gue untuk bahas Atalanta tuh, gue gak sabar. Kita bahas 16 besar dulu lah. Oke. Lyon belum pernah. Oh iya, Lyon belum pernah. Oh, City juga belum pernah. Oh iya. Mungkin tahun ini, Van. Enggak menurut gue. Kalau dia masih di band ya. Oh iya, Karena jadi masih ada gairah aja gitu. Ditebusnya tuh pakai ya udahlah di bandnya dilepas tapi gue gak juara gitu. Oh. Mungkin negonya tuh begitu. Enggak sih, Dikasih sama Juve, lu mau mana? Mau juara tapi tetap di band atau di band dilepas tapi gak juara. Dia pilih bandnya dilepas dan tidak juara. Tapi ya menurut gue City masih bisa sampai semifinal lah minimal. Menurut gue kalah dari Madrid. Karena Madrid yang sekarang beda sama Madrid yang dihadapi oleh City di leg pertama. Kenapa tuh bedanya? Ya lu lihat sendiri, maksudnya Madrid ketika setelah jeda, setelah restart gitu, dia memenangi seluruh pertandingan loh.
Hingga akhirnya juara kan. Heeh. Dan baru kalah setelah mereka ditabiskan sebagai juara gitu. Menurut gue itu performa yang sangat brilian. Pemain-pemain mudanya juga yang si Rodrigo, terus Vinicius itu makin lama tuh makin padu gitu. Dan pemain pengalamannya pun pemain-pemain berpengalaman kayak Benzema, Ramos, Modric, Kroos tetap memberikan sumbangsi yang besar gitu. Jadi kebanyakan kan sebenarnya pemain-pemain kayak gitu harusnya setelah melewati era kejayaannya mereka yang artinya ketika menjuari Liga Champions 3 kali berturut-turut, umumnya tuh rata-rata habis. Tapi mereka berhasil membuktikan dengan kembali menjuarai La Liga. Walaupun banyak orang bilang juga kesalahannya Barca ya, kenapa bisa sampai kekejar gitu sejauh itu. Tapi menurut gue tetap Madrid menjadi sebuah kekuatan yang beda lah kalau dibanding leg pertama. By the way, ada dua ini sebelum kita bahas yang selanjutnya Ivan. Lu kayaknya udah nyatet deh. Ada dua nih Van? Oh ada dua ini ada dua perubahan. Perubahan baru ya? Perubahan tambahan, bukan perubahan baru menurut gua. Bener gak sih? Kalau perubahan gak ditambah Ki. Kalau berubah tuh berarti ada hal yang lama yang diubah. Oke. Berarti gak ditambah. Oh ini gimana sih logika bahasa Indonesianya nih? Gue kayak ini deh. Gue kayak apa? Polisi bahasa ya. Ya udah gue ganti. Ada peraturan yang ditambah. Bisa. Oke. Apa tuh Van? Peraturan ditambah jadi klub-klub nih yang masih bermain boleh menambah maksimal 3 pemain baru di skuad mereka. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa bursa transfer tuh udah dibuka. Udah banyak tuh aktivitas transfer yang di antara klub yang udah saling pindah gitu walaupun cuma ngejual atau ngebeli gitu. Atau minjem atau gitu masih. Tapi ada peraturannya. Jadi jumlah pemain yang boleh didaftarkan tetap 25. Seperti kayak semula. Jadi artinya gak boleh harus ada pemain yang dibuang dulu. Oke. Kalau memang lo mau ganti gitu loh. Ya ini kan untuk menurut gue lebihnya untuk memfasilitasi yang tadi itu lah yang pemain yang cabut. Oh ya kayak Werner atau Sané atau Arthur. Kan Arthur juga ke Juve tuh. Nah itu menurut gue untuk memfasilitasi pemain seperti kepergian-kepergian seperti itu loh. Jadi ya lo mau nambah pemain muda juga gak apa-apa gitu. Karena pemain yang didaftarkan ini harus sudah boleh terdaftar dan dapat bermain di level domestik per 3 Februari. Artinya pemain baru kayak Werner ke Chelsea, Ziyech ke Chelsea belum bisa main. Betul. Jadi untuk menyimbangkan lah. Menurut gue ini peraturan yang sangat bagus. Gue sangat setuju dengan peraturan ini. Dan yang kedua bertambahnya jumlah pergantian pemain. Ya hampir sama lah kayak di kompetisi biasa. Domestik ya? Karena memang itu kan peraturan juga perubahan dari udah direstui oleh IFAB-nya sampai tahun depan. Jadi pergantiannya itu 5 ya. Dan 5 pemain dengan 3 kali kesempatan. Jadi gak bisa satu-satu ya? Gak bisa. Jadi 1-2. Tapi itu bisa jadi 6 Ki. Kalau misalnya pertandingan memasuki extra time. Oke. Menurut gue masih bakal banyak pertandingan yang berakhir dengan extra time sih. Karena ya gue bilang tadi babak 16 besar ini masih seru menurut gue. Kan ada City lawan. Justru kalau 16 besar menurut gue gak bakal ada extra time. Extra time-nya mungkin di perempat final. Mulai perempat final. Karena one off kan, 1 leg. Ya kan. Oh iya benar, agregat bisa jadi juga Van, kayak Juventus Lyon bisa aja 1-1 juga. Mungkin kalau menurut gue maksud gue persentase walaupun gue nggak tahu angka eksaknya, angka pastinya gitu. Tapi persentase ketika udah ada agregat ini udah ada gol tandang untuk mencapai extra time jauh lebih kecil. Gairahnya gitu. Bukan gairahnya, ya, kemungkinannya jauh lebih kecil. Iya, gairah kayak kalau 16 besar gairahnya kan gue masih punya agregat nih. Maksud gitu. Gue kayak tahu Juve Lyon atau Barca Napoli yang dua-duanya agregatnya 1-1 gitu. Ketika skor berakhir 0-0 ya udah ketahuan siapa yang bakal lolos gitu. Sedangkan kalau ketika udah masuk perempat final yang cuma dimainkan sekali, yang menurut gue ini adalah sejarah besar di format Liga Champions yang baru. Ya kan harus lanjutnya ke extra time. Jadi menurut gue di situ ya nanti bakal lebih banyak. Udah kayak domba cup anjir. Apaan domba aja? Domba cup di kampung-kampung gitu sistem. Gue gak tahu. Kalah gugur. Aduh, Pak ini itu kompetisi paling bersejarah itu di kampung-kampung. Apalagi ya bisa bilang karena pertandingan Liga Champions ini digelar di bulan Agustus, ini Agustusan. Oh iya, benar. Hadiah Agustusan dari company untuk Indonesia. Benar. Ini iya, gue bilang kompetisi Agustusan, domba cup gitu. Kalau kan di kampung-kampung tuh biasanya
setiap Agustus kan ada kompetisi bola nih, hadiah tuh biasanya domba Van. Jadi kenapa disebut domba cup itu loh, domba cup. Oke. Ini baru nih, mungkin yang lain Yang lain udah pasti udah pada tahu gitu. Ya lu kan orangnya bukan ini terus sendiri ya. bukan ngatur, lu kan orang komplek. Anjing. Bukan orang. Ya mungkin di komplek gue juga ada, cuma gue nggak tahu aja, bisa jadi. Itu tadi babak 16 besar tuh bakal digelar 7 Agustus 8 Agustus. sama 8 Agustus. Prediksi lo Van dah dari 16 besar nih kira-kira. Yang lolos Madrid, Juve, Bayern, Napoli. Madrid, Juve, Bayern, Napoli. Kalau gua City, Juve, Bayern, Barca sih. Gua masih mengharapkan Barca. Itu kenapa tadi gue agak jeda di situ, karena gue sebenarnya nggak begitu tahu seberapa busuknya Barca gitu. Yang orang bilang jelek banget mainnya kan di La Liga, gue nggak begitu merhatiin. Jadi gue lebih prefer ke Napoli. Yang walaupun dia juga di Serie A sebenarnya nggak baik-baik banget ya gitu. Kan, bahkan kan masuk peringkat 4 mereka Napoli. Cuman kan lebih seru aja kawan Napoli yang lolos. Kan Messi jadi punya hak untuk marah-marah. Siapa tahu abis itu Bielsa datang ditawarin duit gede, ya walaupun kecil kemungkinannya. Dan gue juga gak mau, iya gue pengen lihat Bielsa di Premier League coy. Nah, cuman janganlah. Maksud gue kalau misalnya Barca tersingkir, menurut gue bakal ada perombakan besar-besaran, dan itu hal yang gue nantikan sih sebelum Messi cabut dari Barca atau pensiun gitu. Oke. Jadi ada dua prediksi ya. Kita dua prediksi berbeda gitu kan. Kalau gue Real Madrid dan Barcelona, gue jagokan untuk lolos. Kalau lo gue juga Madrid, lo City tadi. Oh ya sorry, gue City Barcelona. Kalau lo Madrid sama Napoli ya. Oke, nggak apa-apa. Itu bisa kalian nanti saksikan. Oke, ini udah ada yang juga dipastikan lolos ke perempat final kan, Wan? Betul. Ada Atalanta ketemu PSG. Betul. Ini salah satu pertandingan yang bakal gue saksikan sih. Wajib sih. Dibanding pertandingan lain, gue bakal nanti ini banget. Betul. Atalanta klub yang gue dulu pas SMP, SMA lagi tuh Atalanta klub apa sih? Iya kan? Kalau gue mikirnya Atalanta, ini mah Inter KW aja. Jersinya sama coy. Kayak Siena ya, Juve KW. Juve Siena, Udinese kan jersinya sama. Enggak ya, tapi Atalanta namanya ya udah. Maksudnya enggak asing. Tapi terus mereka ternyata tiba-tiba mainnya sehebat ini tuh, wah gue sih amazed banget. Dan kan sebenarnya Atalanta lu dari musim kemarin kan ikut Liga Champions kan? Bener udah. Tapi musim ini terasa spesial banget karena performa mereka di liganya gila banget. Terus bisa sampai perempat final Liga Champions. Itu bukan hal yang biasa gitu. Bener, maksud gue apalagi lawannya PSG gitu, klub yang kita tahu seberapa ambisiusnya dia untuk juara Liga Champions gitu, dengan ngeluarin duit banyak, datengin pemain-pemain bintang gitu, yang mungkin kalau di total gajinya itu bisa buat bayarin satu klub Atalanta buat berapa musim gitu kan. Begitu lagi ini pertemuan pertama antara Atalanta dan PSG. Jadi menurut gue historisnya ada. Dan yang menarik Ki, PSG itu gak pernah menang dalam 8 pertemuan terakhir melawan klub Serie A. 6 kali imbang dan 2 kali kalah. Terakhir kali dia menang lawan Parma pada Maret 96. Gue masih umur 4 tahun tuh. Ya memang situasinya jauh beda. Mungkin ya. Cuman tetap aja itu mungkin bisa jadi main games gitu buat si PSG yang kita tahu seberapa sialnya mereka di Liga Champions gitu. Sial, dan menurut gue musim lalu kalah dari MU, kurang sial apa anjir. Tapi menurut gue pandangan orang tentang PSG tuh masih ini loh Van, masih lo belum pantas buat dapat Liga Champions gitu. Mau lo ngeluarin uang, karena memang gak ada buktinya Ki. Iya, maksudnya gini loh, maksud gue orang tuh mikir PSG ketemu MU gitu. PSG siapa sih? PSG lah. Gue kan masih logatnya masih Indonesia banget gitu kan. Maksudnya gue nih kalau lihat PSG ya, lo mau ketemu Atalanta, gue tetap jagoin Atalanta. Ya, karena persaingan di liganya itu loh Van, nggak terbukti menurut gue PSG itu mau dia pemain bintang kayak gimana. Menurut gue itu cuman asalnya adalah karena PSG memang dia belum berprestasi di Liga Champions gitu, bahkan semifinal aja belum. Monaco udah gitu. Yang walaupun sialnya setelah itu dipretelin ya, bintang-bintangnya gitu. Tapi PSG kan memang belum membuktikan sampai situ, sehingga kita nggak bisa bilang bahwa dia salah satu kontender juara. Lu buktiin dulu, lu bisa konsisten bersaing di semifinal gitu. Kayak dulu ingat ke zamannya yang pas
Barca, Bayern, Madrid selalu masuk semifinal. Nah itu udah juaranya kan pasti kemungkinan besar di antara mereka doang gitu kita prediksinya. PSG belum berhasil melakukan itu, jadi menurut gue wajar. Tapi apakah kemampuan mereka secara tim sebenarnya belum pantas juara? Gue cukup meragukan itu ya. Mereka sebegitu bagus ya sebenarnya. Mungkin mental dok, iya lu bayangin lah remontada. Siapa yang percaya aja bisa remontada begitu? Itu si siapa yang nyetak gol terakhir? Lupa gue. Siapa? Yang nyetak gol kemenangan Barca, yang nyetak gol lolosnya Barca. Lawan waktu Sergi Roberto. Ya, Roberto. Itu karirnya habis pas di remontada, hokinya udah habis itu. Udah dipakai semua. MU pun juga begitu kali itu si Rashford tuh. Jadi sial aja menurut gue PSG. Tapi bagaimanapun kalau di pertandingan ini gue jagoin Atalanta karena gue demen fairy tale. Gue demen fairy tale. Ngebagus-bagusin PSG ujung-ujungnya. Gue bukan ngebagus sih, gue lebih berusaha objektif. Gitu. Tapi secara pribadi gue lebih demen Atalanta yang lolos fairy tale-nya itu loh yang gue pengen. Dan mereka menurut gue Atalanta secara permainan tim sangat mungkin untuk mengimbangi PSG. Menang ya mungkin butuh hasil akhir, cuman untuk sekedar mengimbangi bahwa mereka nggak bakal kebantai deh gitu. Itu oke. Nggak akan kebantai dari Atalanta. Atalanta nggak bakal dibantai PSG. Oh ya. Nah, itu gue masih sangat percaya. Apakah menang atau enggak? Nah itu butuh pembuktian yang lebih lanjut. Ya Atalanta dengan musim itu udah di Liga tuh udah 90-an gol ya kalau nggak salah. Salah satu paling produktif ya. Produktif 90-an gol. PSG juga ya udah pasti mereka juaranya dan ya juara walaupun diberhentikan ya. Diberhentikan. Golnya juga berapa sih? Hampir 60-an atau berapa gitu. Ya jadi itu nggak bisa dijadiin ini sih. Ya, tapi dia kan terakhir 2 kali menang kan? Ya. Yang di cupnya cup nggak jelas cup, itu. Ya ada 2 cup gitu kan, piala liganya lah, piala FA-nya sama. Gue suka sih sama pialanya di satu-satu di bagian kecil-kecil. Gue selalu suka gitu loh. Tapi kalau misalnya lihat dari angka jumlah lagi. Jumlah gol dari kedua kesebelasan di musim ini yang mereka cetak menurut gue bakal menghadirkan pertandingan yang tidak membosankan. Ya. Mungkin gue sih prediksi bakal banyak gol nih Atalanta PSG kan. Gue nggak berani berprediksi sampai sejauh itu sih. Gue masih berani prediksi untuk tidak membosankan, skornya dia nggak 1-0 gitu, kayak 2-2, 3-2 atau berapa gitu. Menurut gue masih bakal banyak gol sih. Ya, pokoknya Forza Atalanta lah. Itu pertandingan Atalanta PSG itu bakal disiarin tanggal 12 Agustus ya. Betul. Hari Rabu. Minggu depan. Oke, selanjutnya selain Atalanta PSG ada juga Leipzig lawan Atletico nih. Nah, ini juga pertemuan pertama Ki antara kedua klub. Sama kayak tadi. Oh, jadi Leipzig itu pertama kali bertemu dengan Atletico di kompetisi Eropa ya. Di kompetisi resmi makan mungkin. Oke. Terus si Atletico itu punya catatan bagus ketika melawan klub Jerman di fase gugur. Karena Atletico selalu menang dalam 8 kali pertemuan terakhir melawan klub Jerman di fase gugur. Bener gak? Bener kan nih fakta gue nih, Van? Itu gue kayaknya harus baca-baca dulu deh. Oke. Kekalahan terakhir Atletico lawan klub Jerman itu tahun 1979. Musim 1979 dan 80 di Piala UEFA lawan Dinamo Dresden. Bener gak sih gue bacanya nih? Kayaknya bener. Anggap aja. Oke. Kalau dari ini prediksi ini, Van, gue sih Atleti lah. Gue Atleti ya. Karena gimana udah ngalahin Liverpool. Mungkin bener kayak si Simeone dulu. Apa tuh? Kan Simeone pas masih musimnya Corona masih bikin kompetisi nggak jelas. Dia ngomong karena gue ngalahin Liverpool, mungkin gue yang berhak juara Liga Champions, coy. Jadi kan habis itu kan yang Watford juga bilang kan lah, gue juga ngalahin Liverpool di Premier League. Degradasi lagi. Mestinya gue dong juara Premier League. Tapi menurut gue Atleti jauh lebih diunggulkan di lawan Leipzig ini. Kenapa? Karena gue lebih ngeliatnya terutama karena dia kehilangan Werner sih. Oh ya. Jadi itu belum ada penggantinya lagi ya. Belum bisa ngeganti kan. Jadi itu kehilangan kekuatan yang menurut gue lumayan signifikan. Terus sekali. Jadi kita bisa tunggu nanti pertandingan Leipzig lawan Atleti itu tanggal 13 Agustus. 4 hari sebelum hari kemerdekaan kita. Masih aja. Ya kompetisi Agustusan di menjelang. Tapi ini dia di jadwalnya Ki, nggak ada pas 17 Agustus nggak ada pertandingan. Memang dia menghormati kita. Iya. Ngasih ini loh ngasih. Ya lu pada upacara dah. Coba kalau misalnya pertandingan ada 17 subuh,
Mereka kayak gitu pacara. Iya, pada kesiangan bangunnya. Iya. Oke, nanti pertandingan 8 besar selanjutnya 14 Agustus tuh antara Napoli Barcelona atau Chelsea Bayern. Bayern udah pasti lolos lah. Ya. Itu tanggal 14 Agustus. Terus ada juga pertandingan selanjutnya 15 Agustus itu Real Madrid atau City lawan Lyon atau Juventus. Ini rame sih. Kemungkinan itu ya, Ronaldo ketemu Madrid ya. Ya, gue sih berharap City Juventus sih. Kalau dari yang sudah sih, biasanya begini-beginian nih ketemu nih. Ketemu gimana? Oh, mantan-mantan. Biar ada drama. Oh, oke. Entah itu. Udah diatur sama UEFA ya? Entah itu settingan, entah itu hoki-hoki. Tapi biasanya beginian nih ada nih. Iya, betul. Sering banget. Rating. Jadi jangan kaget gitu kalau misalnya memang kejadian beneran ya. Tapi kalau nggak kejadian pun juga nggak apa-apa sih. Mungkin Lyon kan lawan City sih atau lawan Madrid sih lumayan seru gitu. Lyon udah lama kalau nggak salah nggak melangkah jauh di Liga Champions. Iya, dia sampai 16 besar terus kalau nggak salah si Lyon. Ya Juventus sih masih penasaran nih, apalagi Buffon kan. Ya betul. Dan Ronaldo tentu ingin membuktikan diri. Dan perlu ini sih Ki, perlu diingetin juga bahwa undian ini semua udah ada jalannya gitu. Beda kayak dulu. Kalau dulu kan dulu ya perempat final juga ya baru ini ya. Baru ketahuan siapa bakal lawan siapa di semifinal. Iya. Jadi nggak diundi lagi kan? Nggak diundi lagi. Nah kalau kali ini sama kayak gitu. Cuman ya itu. Jadi 2 pertandingan awal tadi tuh Leipzig Atletico, Atalanta PSG itu bakal ketemu di semifinal. Dan sisanya yang 8 klub ini bakal ketemu juga di semifinal. Betul sekali. Jadi kenapa pas muncul ini terus orang-orang bilang wah PSG bisa bisa juara nih. Karena dianggapnya rutenya lebih mudah. Oke. Tapi ya kita lihat lagi aja nanti. Jadi kalau bisa dibilang Liga Champions masih seru nggak nih disaksikan? Gue sih masih seru ya. Masih seru. Masih sangat seru. Menurut gue juga perbedaan paling berasanya kan adalah mereka tidak ada jadwal lain Gi. Ya karena dulu kan alasannya anjir. Gue fokus di perebutan juara Liga nih. Iya. Ada aja alasannya. Kalah alasan. Gue simpen pemain gitu. Sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa alasan karena kompetisi masing-masing udah beres. Jadi mereka udah benar-benar fokus untuk menang di Liga Champions kan. Udah nggak ada alasan lagi lah gitu. Betul. Dan menurut gue dengan dia bermain cuma 1 kali, tensinya bakal lebih tinggi. Semua pemain bakal habis-habisan di pertandingan tersebut, mati-matian. Jadi nggak ada lagi tuh skenario bahwa gue menang 1-0 di leg pertama, lalu di leg kedua bertahan sampai mampus gitu ya udah nggak bisa. Semuanya harus all out dalam satu laga. Udah nggak ada simpan-simpan pemain, udah nggak ada drama. Biar gue main di pertandingan selanjutnya, nggak apa-apa lah gue kartu merah. Iya, gitu. iya. Baru gue mau ngomong. Itu legendaris umurnya tuh. Ya jadi udah gak ada gitu-gitu lagi. Udah bener-bener ya udah hidup dan mati aja gitu. Dia juga Alonso sama Ramos kayak itu orang. Ya, tapi juara kan ujung-ujungnya kan. Iya. Enggak juara kan. Iya. Mourinho kan gak dapat juara di itu ya. Mungkin ya itu tadi itu kali karma. Hah? Gara-gara itu karma curang. Ya gak tahu bisa dibilang curang atau enggak. Maksudnya kalau lu ngomongin dari fair play gitu, fair play as lu harus menurunkan skuad terbaik ya jelas. Gitu. Curang. Gue sih agak kecewa sih waktu ada kejadian kayak gitu kan kayak anjir nih sampai segitunya gitu. Lu mau lolos. Gue agak kecewa sih gitu. Justru itu yang menjadikan sepak bola menarik. Iya, tapi fair play-nya itu loh, Van. Alah. Gue sih masih punya fair play. Terserah gue dong mau nurunin siapa. Kok lu ngatur-ngatur? Gimana sih? Gue sih masih cukup kecewa karena mencederai fair play itu sih. Enggak, justru gue demen. Apalagi sampai terakhirnya Ramos salaman sama wasit. Itu justru yang sepak bola hidup tuh itu. Kalau semua lurus-lurus aja fair play ngikutin peraturan, nggak seru. Mendingan nonton golf. Wih, golf juga seru coy. Seru. Tapi kan dia nggak sekontroversial bola yang lu pura-pura cedera gitu. Nggak mungkin kita ikut pura-pura cedera anjing. Oke, atau tadi bola digeser pakai kaki gitu kan nggak mungkin. Kalau bola tuh banyak aja liciknya, curang itu banyak. Diving lah, ngapain lah. Oke. Udah ya Liga Champions cukup Pan ya? Cukup. Tadi itu prediksi kita berdua. Sekarang kita ke kompetisi yang lebih seru. Betul. Liga Eropa. Oke, karena masih ada MU ya lu. Jadi bilang seru. Enggak dong. Enggak. Oke, ini jadi masih ada Liga Eropa. Pertandingan babak 16 besar masih banyak ya. Yakin MU masih seru nih, udah 5-0 agregatnya coy.
Seru yang main nanti Tahith Chong, Oh Angel iya. Gomez, Benar. Green. Andreas Pereira. Andreas Pereira. Nah, Lingardinho. Wih, Iya dong. kipernya Bintang-bintang. Legrand gitu kan. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kayaknya Romero. Ah. Ya, jadi di Liga Eropa ini selain MU ada juga 5 pertandingan lain yang udah menyelesaikan leg pertama. Oh, Menurut oke. gue nggak perlu dibaca agregatnya dan nggak perlu siapa aja gitu, karena menurut gue kebanyakan. Tapi yang penting adalah masih ada 2 pertandingan yang dia belum main sama sekali. Itu pertandingan apa? Inter sama Getafe dan Sevilla lawan Roma. Alhasil si 2 pertandingan ini cuma digelar 1 kali. Oh, jadi cuma 1 leg ya? Oke. Kalau yang lain tetap agregat tetap ada, sedangkan mereka udah one off langsung begitu. Sedangkan yang lain tuh klub-klub lainnya baru merasakan pertandingan 1 leg itu ketika masuk perempat final. Betul sekali. Dan semua pertandingan dimainkan di Jerman, bukan di Lisbon. Bukan di Portugal. Jadi mulai babak 16 besar itu atau mulai perempat final? Mulai 16 besar udah. Yakin loh. Bahkan Inter sama Getafe bahkan mainnya di tempat netral. Inter Getafe dan Sevilla Roma mainnya di tempat netral. Oke. Enggak deh, sorry. Si yang pertandingan-pertandingan lain mainnya di kandangnya yang masing-masing. Yang masing-masing. Kecuali si Inter Getafe dan Sevilla Roma, dia baru main di tempat netral. Jadi mulai bermain di Jerman itu nanti di perempat final ya? Semuanya. Sama kayak tadi di Liga Champions itu nanti mainnya di Portugal. Dan peraturannya pun sama Ki, soal tadi yang daftarnya pemain baru dan jumlah pergantian pemain persis sama semuanya. Oh, oke. Sama. Jadi kalau misalnya lihat dari 16 besar lihat dari Liga Eropa nih, kontestan-kontestannya masih cukup, nama-nama besar masih banyak Van ya. Yang bisa kita, ya tadi kan lu bilang Liga Eropa bisa bilang lebih rame nih. Lu mau bilang gitu nggak? Lebih rame dari Liga Champions kan ya menurut lo? Karena di Liga Champions ada Atalanta, gue sebenarnya nggak bisa bilang lebih ramai ini. Atalanta tuh bener-bener apa ya? Waduh, daya tariknya tuh luar biasa gitu. Iyalah. Karena menurut gue setelah Monaco, gak ada lagi kuda hitam yang sekuat Atalanta menurut gue. Ada nggak coba ingetin gue? Kuda hitam nggak menurut ada gue sih. Tottenham pun Itu mah hoki aja sih menurut gue. Menurut gue bahkan Ajax harusnya yang. Iya, gue sih berharap Ajax sih waktu itu. Dan maksud gue kalau lu bandingin Ajax sama Monaco, Ajax memang ketahuan punya sejarah. Ya, betul. Ya, Atalanta coy. Ini bukan klub ternama gitu loh. Jadi menurut gue tetap Liga Champions daya tariknya lebih besar. Cuman mungkin si Liga Eropa ini bisa jadi lebih ketat. Karena klub-klubnya rata-rata bukan klub yang bersaing di papan atas, Ki. Mereka masing-masing tidak mempunyai konsistensi itu gitu loh. Oh ya oke. Bahkan MU pun ya cuma ketolong di terakhir-terakhir doang gitu. Sedangkan yang lainnya enggak se-apa ya? Enggak selevel lah gitu dengan Liga Champions, sehingga menurut gue jauh lebih bakal berimbang. Kayak Inter deh. Inter memang finish di peringkat 2 gitu di Serie A. Tapi kita tahu dia tuh kepleset berkali-kali loh sehingga Juve akhirnya bisa juara. Dan iya betul. Yang harusnya bisa, sebenarnya kalau nggak kepleset ya Inter bisa juara ya musim ini ya. Justru hal itu yang mungkin menurut gue jadi bikin Eropa bakal lebih memungkinkan untuk menciptakan kejutan. Yang buat anjing kok ini bisa ngalahin ini gitu. Nah, menurut gue sih itu. Iya. Dimulainya tanggal 5 Agustus. Jadi lebih cepat dari Liga Champion. Oh, jadi duluan biasanya kan Liga Champion dulu kan? Oh iya. Karena kan Liga malam Jumat. Benar. Kayaknya dikasih duluan. Ya, dikasih duluan karena masih banyak pertandingannya. Biasanya kan si Liga Champion udah beres masuk 8 besar, si Europa League-nya udah masuk 8 besar juga. Ini kan masih 16 besar, masih pertandingannya masih banyak gitu. Jadi dikasih mulai duluan. Jadi bukan lagi Liga malam Jumat nih. Bukan. Liga malam Kamis. Tapi ini nanti kan hampir setiap hari kita. Iya, Senin ada, Selasa ada. Ini rasanya udah bener kayak Euro dah. Betul. Ya mungkin yang Liga Champion tuh Euro yang bagus, ini Euro yang jelek. Oh, ini National League. Nah, iya National League ini. Benar loh. Jadi jadwal begadang kita masih panjang ya. Setelah kemarin Liga Inggris tiap hari ada pertandingan. Sekarang Liga Champions juga. Gue seperlunya aja lah. Gue jujur aja deh sekarang seperlunya aja, jangan setiap hari. Tapi kalau misalnya lihat dari babak 16 besar nih Van ya, ke perempat final tuh kayaknya gue sih masih bisa menebak nih Van kayaknya yang lolos.
kayak MU udah pasti lolos lah, udah geraknya 5-0 bray. Katanya kalah 6-0 di Old Trafford. Dia kan di perempat final tuh antara LASK MU atau Istanbul Başakşehir atau Copenhagen. Betul. Ini Copenhagen gue lagi nonton. Istanbul juara Turki kan? Ya Istanbul juara Turki. Kayaknya MU Istanbul sih lolos ini perempat final. Kalau ngeliat dari agregat sih mungkin juga iya ya. Dia lagi juga. Karena dia menang 1-0 di leg pertama. Pertama. Jadi menurut gue emang peluangnya mungkin Istanbul lebih gede dibanding Copenhagen. Dan Inter lawan Getafe, gue sih masih menjagokan Inter nih. Getafe udah pasti lah. Lo yakin gak Inter lolos? Gue nggak begitu, karena gue nggak begitu merhatiin Getafe di La Liga. Jadi menurut gue Inter ya, Inter Getafe gue menurut Inter. Dan memang kita juga nggak bisa nutup mata bahwa Conte melakukan pekerjaan yang sangat baik sih menurut gue sama Inter musim ini. Sangat baik menurut gue, Conte emang benar-benar baik sih di ini. Jadi peluangnya mungkin lebih gede Inter sih. Inter itu ketemunya nanti perempat final antara Rangers sama Leverkusen. Ini Gerrard nih, kita menanti ajang Gerrard nih, pertarungan Gerrard di Europa League kayak gimana nih lawan Leverkusen yang di musim ini banyak orang, termasuk gue ya, salah satu tim yang tampil baik di Bundesliga menurut gue. Mungkin kalau Havertz belum pindah bisa Leverkusen yang menang. Leverkusen ya. Tapi kan Havertz belakangan gencar banget dibilang mau cabut ke Chelsea kan. Ya mungkin bisa aja cabutnya setelah Europa League gitu. Tapi kalau misalnya cabutnya sebelum Europa League, dan maksudnya udah resmi dan Chelsea minta Havertz datang duluan untuk preseason, agak susah. Tapi menurut gue meskipun udah deal sama kemungkinan deal di Chelsea, pasti si Leverkusen minta syarat sih. Ya itu tergantung deal-dealannya itu menurut gue. Karena soal Werner itu kan langsung cabut tuh. Bahkan sebelum liga berakhir kalau gak salah. Karena kan karena Chelsea-nya yang minta. Maksudnya, dan si Werner-nya pun udah gak mau main untuk Leipzig di Liga Champions. Gitu loh. Dan kalau gak salah kasusnya juga Sanchez nih sekarang di Inter. Kenapa Inter terakhir kabarnya itu MU sama Inter udah sepakat untuk transfer Sanchez. Gratis kan? Gratis. Bego banget bener. Cuman lumayan. Ya ngurangin gajinya itu. Dan kenapa Inter buru-buru? Mungkin karena mereka memang butuh si Sanchez di Liga Champions, di Liga Eropa ini. Oke, terus ada juga Wolfsburg, Shakhtar Donetsk, Frankfurt, Basel. Gue sih kayaknya Donetsk, Frankfurt sih. Karena Wolfsburg di liganya busuk banget aja. Enggak busuk sih maksudnya. Dia standby di papan tengah terus nih. Gue nggak bisa ya, lo nggak terlalu merhatiin. Kalau gue sih cukup merhatikan, gue sih kayaknya Shakhtar Donetsk sama Frankfurt sih. Mendingan yang satu lagi yang menurut gue bakal lebih panas antara Olympiakos Wolf atau Sevilla Roma. Itu baru tuh seru tuh. Iya sih, gue sih berharap Wolf Roma. Gue masih berharap Wolf lolos loh. Nah serius, gue ada fun fact menarik lagi nih. Kenapa tuh? Jadi Wolf ini jadi tim yang paling panjang perjalanannya di kompetisi musim ini. Dia udah main pertama kali dari babak kualifikasi kan. Babak kualifikasi kedua itu main 25 Juli 2019. Sampai sekarang belum habis musimnya dia. Dan nanti kalau misalnya gokil coy. Beres nanti Liga Eropa, start lagi Liga Inggris loh. Gila. Bener banget. Makanya menurut gue seru gitu. Udah gitu kalau Roma sih gue pengen lihat Zaniolo sih. Gimana Zaniolo di pentas Eropa. Kita udah tahu Zaniolo jago gitu, punya potensi di Serie A. Cuman kalau dia bisa nge-carry Roma di pentas Eropa, menurut gue itu bakal sensasional banget. Dan apalagi lawannya Wolf yang orang-orang tuh kayak apa ya? Wah ini kuda hitam gitu. Lu berharap Wolf juara gak sih? Kayaknya seru deh kalau Wolf juara. Dia kan lagi Liga Champion coy. Iya benar. Gue juga kayaknya Chelsea ke Europa League. Walaupun gue mendukung United, gue lebih berpikir kayak gitu sebenarnya. Bener gak? Chelsea berarti kualifikasi. Iya. Kualifikasi kan. Gila lu tersingkir. Cuman ya kita kalau Wolf ke Liga Champion bakal seru banget. Iya makanya. Dan lu bayangin coy kalau dia udah main dari 25 Juli terus juara masuk Liga Champion itu gua big applause banget buat Nuno Espirito Santo. Ya betul. Raul Jimenez. FPL penyerang gua. Ini bukan FPL. Dia mau nyetak hat-trick di sini juga FPL lu segitu doang, enggak ada perubahan. Gua masih main FPL-nya Liga Champion coy. Ini Liga Eropa. Oh iya Eropa. Ada enggak ya? Ada kalau enggak salah. Ada, tapi lu main enggak pertanyaannya? Gua main. Tenang aja. Jadi dan Wolf itu kemungkinan ketemu MU kalau dia lolos di semifinal. Kalau lolos semifinal, kalau lolos semifinal. Ya, jadi antara Olympiakos, Wolf, Sevilla, Roma itu bakal ketemunya antara MU, Istanbul atau Copenhagen.
Si LASK nggak usah disebut lah ya. udah maaf lah. Tanpa mengurangi rasa hormat. 5-0 coy. Oke, itu tadi Liga Eropa. Dan finalnya finalnya si Europa League duluan tapi. Oh, tanggal Masih sama, Ya, masih masih sama. Oke. Jadi Masih sama, jadi Europa League tanggal beres. 21, lalu Liga Champion baru 2 hari kemudian tanggal 23. Oke. Jadi 2 kompetisi Eropa ini masih sangat layak untuk disaksikan ya, masih serunya masih ada lah. Cuman balik lagi, bukan balik lagi sih. Digelarnya si Liga Champions sama Liga Eropa tuh nggak berarti semuanya puas. Iyalah. Karena soal yang jeda kompetisinya itu loh. Lampard udah bilang kan dia ngeluh banget karena Premier League udah ngeluarin jadwal 12 September. Sedangkan mereka baru berakhir 26 Juli. Sebagai perbandingan, La Liga pun mengumumkan bahwa dia bakal dimulai 12 September. Tapi dia pertandingan udah berakhir 19 Juli. Lumayan 7 hari kan istirahat. Terus kita bandingin lagi sama liga lain. Bundesliga itu mulai bahkan 18 September. Lebih telat dibanding si Premier League. Tapi dia tuh udah berakhir 27 Juni. Jauh jaraknya. GP jauh. Ligue 1 memang dia akan dimulai paling cepat di antara liga 5 liga top Eropa 22 Agustus. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa liganya dia udah dihentikan sejak 8 Maret. Nah, alasan ini juga yang akhirnya membuat gue memprediksi bahwa Bayern sebenarnya yang berada di posisi paling diuntungkan atau dijagokan. Diuntungkan lebih mungkin ya. Diuntungkan dengan situasi ini bahwa dia paling fit, paling siap secara mental, secara fisik, persiapan untuk menjuarai Liga Champions. Apalagi kita tahu mereka benar-benar dikdaya gitu loh musim ini. Dengan si Lewandowski yang luar biasa. Nyetak banyak gol kan. Dapat mentornya dari Miroslav Klose coy langsung. Iya. Jadi menurut gue ya kalau prediksi juara gue Bayern. Liga Champions Bayern ya. Liga Eropa tetap Wolf. Gak MU nih. Enggak deh, Wolf aja. MU udah cukup puas dapat Liga Champions lah. Oke. Ya emang sih terlalu mepet banget nih. Beres Liga Champions langsung Premier League, belum lagi nanti beres Premier League, Euro. Oh, gila juga nih pemainnya anjir. Euro. Iya, Euro kan beres nanti, Euro 2021. Masih lama. Iya, tapi tetap aja beres kompetisi kan. Langsung Euro. Gila itu. Dan enggak boleh lupa masih ada Piala Super Eropa coy 24 September. Makanya. Tuh kalau lu kayak jadi Chelsea gitu sih amsyong sih. Kalau dia berhasil lolos gitu ya. Dia berhasil lolos juara sih benar-benar harus minta jatah libur ekstra dari Premier League kalau enggak mau diar itu. Jadi ya udahlah Chelsea stop aja lah Liga Champions biar siap-siap musim depan ya. Jangan gitu lu, kasihan lu kalau ada FL lu. Ya, akhirnya udah 3-0 juga, Van. Kita realistis aja lah. Siapa meskipun siapa tahu bisa mengulangi kayak Liverpool gitu kan. Liverpool kalah 3-0 dulu lawan Barca, coy. Musim kemarin. Oh, iya. Tapi mereka enggak punya Origi jadi enggak bisa. Oh. Kan masih punya ini Giroud. Giroud kemarin sedih banget mukanya lihat ke sih. Kayak dia tuh mungkin udah ngebayangin anjing gue pengen bangga-banggain lagi nih. Gue masuk gabung Chelsea tuh enggak sia-sia gitu. Enggak tanya kalah dari Arsenal. Oke. Tadi itu Liga Champions Evan jagoin Munchen. Lu? Gue masih menjauhkan Real Madrid sih kayaknya. Gue masih menjago Real Madrid. Lah lu jelas tadi lu ngomong City yang lolos. Oh iya City ya. Gue jujur City sih. Karena ini udah tahun keempatnya si Pep, ya kan? Keempat bukan keempat. Oh iya. Dia pertama nggak juara 2 kali berturut-turut ya benar. Pep menurut gue udah penasaran sih. Udah benar-benar anjir gue kayaknya sih gue benar-benar pengen bawa City sampai bisa juara Liga Champions. Gue City ya. Sampai final doang. Bakal masih Zidane sih. Ntar kalahnya dari Atalanta. Oh iya. Kalau misalnya itu langsung kalahnya dari Atalanta. Pokoknya Atalanta lah. Kalau nggak Bayern Atalanta udah. Gue masih belum bisa. Ya jujur, kalau gue sih jujur masih belum bisa memprediksikan siapa yang juara Liga Champions karena tadi Van, mereka kan kompetisinya berhentinya beda-beda. Terus mulai kompetisinya beda-beda. Terus dengan kondisi seperti ini, gue masih belum bisa menunjuk nanti siapa yang juara sih. Mungkin nanti semifinal lah baru bisa gue menentukan siapa yang juara. Nggak seru. Semua dari sekarang masih banyak lu ngomong satu cat, ya kan? Kalau Europa League gue MU, masih MU juga. Ya gue juga
Sebenarnya MU ini fun fact. MU tuh bukan fun fact sih, memang fakta gitu. MU itu klub paling berbahaya di lini depannya di Europa League. Kenapa? Karena mereka udah nyetak gol paling banyak 21 gol, peluangnya paling banyak 145 dan shoot on targetnya paling banyak 52. Jadi menurut gue itu memang enggak bukan menjadi argumen yang kuat banget gitu ya, tapi menurut gue itu sudah menjadi gambaran betapa berbahayanya United di Liga Eropa dibanding klub-klub lain. Apalagi kan 9 dari 10 edisi Europa League terakhir yang juaranya itu Spanyol kalau nggak Inggris. Lo inget gak siapa yang juara yang non Spanyol atau Inggris? Hah? Yang juara selain Spanyol atau Inggris inget gak? Gue nggak inget. Porto. Oh iya Portugal. Oh iya Porto betul. Spanyol kan karena waktu itu Sevilla kan, Unai Emery itu kan. Itu gila sih. 3 kali coy. Pas sama Arsenal kalah. Emang bosial Arsenal. Iya kan? Bosial Arsenal. Terus si top skor sementara juga dari pemain MU coy. Ada Bruno Fernandes. Nah, tapi bukan dia sendiri doang. Ada juga dari Cikamada, Frankfurt, Andras Sporar dari sekarang di Sporting. Terus Alfredo Morelos dari Rangers. Terus Edin Visca dari Istanbul Basaksehir. Dan terakhir adalah jagoan kita semua di FPL, Diogo Jota. Semuanya sama 6 gol. Jadi perebutan itunya pun masih panas lah. Itu gue tetap menjagokan MU sih untuk Europa League. Alah, bodo amat lah. Ya boleh lah, trofi pertama untuk Ole ya. Ya kan Arteta udah gitu. Sekarang buat Ole lah gitu, trofi pertama. Ya tapi menurut gue Ole masih bisa lah, banyak gelar-gelar yang bisa diraih ke musim depan. Oke, gue kasih waktu 3 menit buat kita bahas MU, Ban. Apa sih? Ole dengan klub segede MU harusnya musim depan nih, kalau memang ngakunya udah beres transformasinya ya harusnya udah bersaing memperebutkan gelar juara dong. Iya dong. Jadi ya Europa League lepas nggak apa-apa, udah dapat Liga Champion juga kok. Ini kasih aja ke Wolf. Gak ada salahnya kok berbagi lo, gimana sih? Jadi juga pasti pengen kan fairy tale kayak klub seperti Wolf juara. Iya sih, satu sisi emang ya pengen kayak tim Wolf yang tidak ada tradisi juaranya gitu di liga juga gitu kan. Betul. Bisa tiba-tiba muncul di juara Liga Eropa, ya emang bakal spesial. Tapi gue tetap menjagokan MU. Alah, bodo amat lah. Udah lah, daripada kita kebanyakan ngomongin MU, udahlah kita akhiri saja. Nanti kita lihat mungkin di 2 episode lagi atau 3 episode lagi kita lihat update-nya gimana. Betul sekali. Nanti mungkin kita mulai bahas champion lagi nanti. Ya kita lihat aja apa yang seru. Apa yang seru ya? Kalau misalnya perempat final gak seru, ya jangan dibahas. Gak usah dibahas. Lupain aja udah. Udah sekali ya udah kita cukupi sampai di sini. Tapi meskipun kompetisi Liga Inggris udah berhenti, masih bisa nonton cuplikan ulangnya. Gue masih nonton pertandingan. Dan masih ada konten-konten eksklusif yang lu nggak bisa temuin di tempat lain selain di Mola TV. Iya, kalau nggak salah ada perjalanan pelatih kan. Betul, pelatih, legend gitu, icon atau cuplikan gol, penyelamatan segala macam ada. Dan lu bisa menyaksikan pertandingan lengkap 90 menit. Oh ya, siapa tahu kan lu football maniac banget nih. Lu mau lihat ulang, riset gitu, bikin ini geraknya kemari salah, taktikal gitu ya, lu bisa. Pengen analisis pertandingan. Betul. Tapi gue sih paling tertarik untuk menyaksikan pertandingan ini sih, Pak. Pertandingan apa? Perjalanan pelatih sih. Soalnya yang dibahas tuh bukan ada sih pelatih kayak Ferguson dibahas, Mourinho dibahas, tapi ada pelatih yang bukan nama besar kayak Lee Bowyer, tuh lo tau gak? Lee Bowyer yang berantem sama Kierder. Dia kan pelatih Charlton nanti. Nah itu diceritakan bagaimana mereka memunculkan pemain-pemain muda di Charlton. Lo bisa nonton deh, gue udah nonton. Terus ada juga si pelatih Norwich terus siapa dulu? Siapa? Yang marah-marah terus siapa? Siapa? Pelatih Norwich. Bukan pelatih Norwich. Siapa namanya? Ya adalah pokoknya pelatih Inggris ini siapa yang gue penasaran ini Pak. Gue iya marah-marah terus siapa Ki? Gue penasaran yang marah-marah anjir. Bentar. Klubnya apa gitu. Yang terdegradasi musim kemarin. Terdegradasi siapa sih? Aduh, lupa juga. Terdegradasi musim kemarin. Siapa ayo? Siapa? Bentar, gue lihat dulu deh. Lu
tapi lupa gue sumpah. Neil Warnock. Siapa? Oh, Warna. Si Warnock. Dia udah yang ngelatih apa kemarin baru tuh ditunjuk. Ada. Dia baru ngelatih lagi. Nah itu salah satu pelatih yang gokil sih, yang video yang terakhir tuh Van, yang dia ke kamera yang joget-joget iya. gitu. Jadi itu kan maksudnya gue lihat di video-video sebelumnya gitu, dia kan sering marah-marah di ruang ganti gitu. Itu kemarin gue nonton gokil sih Van, perjalanan karirnya, cara dia melatih tuh gokil. Lo bisa nonton di aplikasi Mola TV ini. Dan jangan lupa Ki, kalau lu nggak mau nonton apa Premier League lagi gitu udah bosan, Bundesliga juga udah bosan gitu kan, terus nggak mau nonton Pertandingan Liga Champions, Liga Eropa ini di Mola TV ada pertandingan Liga Super Cina bro. oh iya, nonton Vela ini Nonton Vela ini, nonton Oscar kan. sama ini kan si Shanghai Guangzhou tuh pelatihnya si Fabio Cannavaro. Shanghai SPG, Guangzhou Evergrande. Ya si Fabio Cannavaro tuh melatih di mana sih? Ya dia kayak Guangzhou apa Guangzhou? Kayak Guangzhou Iya maksud gue Evergrande. bacanya harus pakai nama Cinanya. Oh iya, gue kan bukan orang Cina. Lah nggak apa-apa. Oh siap. Tetap aja kita juga bukan orang Spanyol tapi nyebut namanya kan harus bener. Kayak lu Mourinho gitu kemarin baru gue liat tuh ada kan bakal ada dokumenter kan Tottenham. Oh kan? Yang pemain di platform lain gitu ya. Terus si Jose Mourinho ngomong, gue nggak demen nama gue tuh sering salah disebut. Kita sering nyebut dia Jose, tapi seharusnya Jose. Karena E-nya tuh ada begituan ya, kayak gitu-gitu. Oke. Jadi bisa nonton Liga Cina ya? Bisa. Gue nonton lah. Tuh, itu salah satu liga terbaik di Asia loh. Jangan betul. Salah, lu sering juara Liga Champions Asia. Apalagi kan banyak pemain Premier League yang main di situ kan? Betul, kualitasnya udah pasti bagus. Gue nonton lah nanti di aplikasi Mola TV. Saja download aja aplikasi Mola TV-nya di App Store dan Google Play Store ya. Terus langsung pilih paket langganannya cuman 12.500 coy. Anjir, buat lo yang sekali naik Gojek gitu kan. Gojek. Oke, cukup Pan ya? Cukup. Kita bahas tadi Liga Champions dan Liga Eropa. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Oh ya, jangan lupa follow sosial media. Ya betul. Hampir kelupaan tuh, nggak boleh kelupaan tuh, wajib kita sebutkan. Ya, biar update terus betul. Selama kita menyiapkan bahan baru ya. Iya benar dong. Betul. Bisa download lagi, follow Instagramnya di @mysupersoccer, terus ada Twitter juga, Facebook, dan jangan lupa follow juga sosial media Mola TV Sports. Kalian bisa lihat jadwal-jadwal pertandingan semua yang disiarkan di aplikasi Mola TV. Kalau mau follow Instagram gue boleh, Rifki Arlanda 14. Kalau Evan mau apa? Nggak usah lah. Oke, nggak usah. Twitter juga ada Rifki Arlanda. Oke, Van, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye. Bye.